Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, Untuk malam Pak hari Adi. ini, ya kebetulan kita akan presentasi pengantar manajemen risiko dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahadi, saya sendiri, Sherlyn Linda Laurensasi Bagarian, dan Roni Marojahan Manalu. Seperti kita tahu bahwa manajemen risiko sangat diperlukan di dalam perusahaan maupun lembaga keuangan karena risiko adalah potensi hal yang dapat merugikan perusahaan. Di dalam manajemen risiko terdiri dari bermacam-macam risiko seperti risiko suku bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko negara atau kedaulatan, risiko pasar, risiko di luar neraca atau off balance sheet, risiko teknologi dan operasional, risiko kebangkrutan, dan risiko lain-lain yang terinteraksi dalam risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko suku bunga. Risiko bunga adalah risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan ketika jatuh tempo aset dan kewajiban tidak sesuai. Transformasi aset melibatkan lembaga keuangan yang membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Efek primer ini dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik jatuh tempo dan likuiditas yang berbeda dengan sekuritas sekunder yang dijual oleh lembaga keuangan. Contoh risiko suku bunga adalah dampak kenaikan suku bunga terhadap laba lembaga keuangan ketika jatuh tempo, di mana asetnya melebihi maturitas kewajibannya. Seperti terlihat di dalam gambar ini, di mana liabilities ada 100 US dollar dan juga aset dengan jangka waktu 2 tahun sebesar 100. Dari risiko ini bila diperhatikan bahwa jika suku bunga naik lebih dari 1% pada tahun kedua, lembaga keuangan akan menanggung kerugian selama periode 2 tahun secara keseluruhan. Akibatnya, ketika lembaga keuangan memegang aset jangka panjang relatif terhadap kewajiban, hal itu berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan kembali. Ini adalah risiko bahwa biaya bergulir atau meminjamkan kembali dana bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dari investasi aset yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Apakah risiko pembiayaan kembali? Risiko pembiayaan kembali adalah risiko bahwa biaya yang digulirkan atau meminjam kembali dana akan meningkat di atas pengembalian yang diperoleh dari investasi aset. Sedangkan jika suku bunga ketika jatuh tempo kewajiban melebihi jatuh tempo aset, seperti yang kita lihat bahwa liabilities dengan jangka waktu 2 tahun, sedangkan aset 1 tahun. Dalam hal ini, lembaga keuangan juga terkena risiko suku bunga dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, di mana menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana pada periode kedua. Kenaikan suku bunga meningkat tingkat diskonto dan arus kas tersebut dan mengurangi nilai pasar dari aset atau liabilitas tersebut. Sebaliknya, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar aset dan kewajiban. Silakan. Selanjutnya dibawakan oleh siapa? Mbak Sherlina, boleh Mbak, silakan. Itu resiko kredit. Resiko ini haruskan dipisahkan dari pinjaman dan surat berharga dimiliki oleh LK mungkin tidak dibayar penuh. Resiko kredit timbul karena kemungkinan arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh LK seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis LK menghadapi resiko ini. Namun secara umum, LK yang terekspos dibandingkan dengan LK yang memberikan pinjaman atau memberikan obligasi dengan jangka waktu pendek, ini berarti misalnya lembaga penyimpanan dan asuransi jiwa lebih rentan menghadapi risiko kredit daripada reksadana pasar uang dan asuransi properti korban. Contoh risiko kredit itu obligasi kupon pendapatan tetap yang diterbitkan oleh perusahaan dan pinjaman bank. LK yang memegang klaim ini sebagai aset memperoleh kupon obligasi atau bunga yang dijadikan atas pinjaman jika terjadi gagal bayar peminjaman. Namun, jika terjadi uang prestasi, FI tidak memperoleh bunga atas aset tersebut dan dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari pokok pinjaman, tergantung dari kemampuannya untuk mengajukan klaim atas beberapa aset
Resiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban LK seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk mengklaim keuangan yang mereka miliki dengan LK, atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca atau penjalur kredit tiba-tiba menggunakan hak untuk meminjam atau menarik komitmen pinjaman mereka. Misalnya ketika pemegang kewajiban menuntut uang tunai segera, yaitu menempatkan klaim keuangan untuk ke FI. FI harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling likuid dalam semuanya ini adalah aset uang tunai yang dapat digunakan LK untuk secara langsung memenuhi permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana. Selanjutnya, nilai tukar mata uang asing. Resiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban LK dalam mata uang domestik. LK semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik. Dengan demikian, dana pensiun Amerika Serikat yang memegang sekitar 5% aset mereka di sekuritas asing. Pada saat yang sama, banyak bank besar di Amerika Serikat, bank investasi dan investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna. Selanjutnya, resiko negara atau kedaulatan. Resiko bahwa pembayaran kembali dari pinjam asing dapat terganggu karena pembatasan intervensi atau campur tangan dari pemerintah asing. Seperti yang telah dicatat di bagian sebelumnya, LK berorientasi global yang tidak sesuai dengan ukuran dan jalur tempo aset dan kewajiban asingnya, terkena resiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar resiko ini, dan bahkan ketika berinvestasi dalam dolar memegang aset di negara asing, dapat mengekspos LK ke jenis resiko investasi asing tambahan yang disebut resiko negara atau negara resiko adalah jenis resiko kredit berbeda yang dihadapi oleh LK yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perubahan asing. Selanjutnya resiko pasar. Resiko pasar yang timbul dari aset dan kewajiban dalam buku perdagangan karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Resiko pasar muncul ketika LK secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban daripada menahannya untuk tujuan investasi pendanaan atau lindung nilai jangka panjang. Resiko pasar terkait erat dengan resiko suku bunga, resiko kredit, dan resiko nilai tukar mata uang, karena resiko ini meningkat atau menurun, keseluruhan resiko FI akan terpengaruh. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Roni. Baik, untuk selanjutnya di resiko di luar neraca, yaitu resiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensinya yang dikeluarkan dari neraca. Salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah pertumbuhan aktivitas off balance sheet mereka dan dengan demikian resiko off balance sheet mereka. Sementara semua lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet. Sebagian besar perhatian telah diberikan pada aktivitas bank, terutama bank-bank besar, yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet, khususnya sekuritas derivatif. Boleh di next slide, Pak. Kemudian resiko teknologi dan operasional. Nah, resiko yang ditanggung oleh financial institution ketika investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi, resiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator financial institution. Bank for International Settlement or BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan resiko operasional termasuk resiko teknologi sebagai resiko kerugian akibat proses internal, orang, dan sistem yang tidak memadai atau gagal.
atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah lembaga keuangan menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis misalnya karena merger yang gagal sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Nah, untuk contoh kasus di risiko operasional, contohnya sebenarnya agak banyak ya, tapi salah satunya itu kita tahu kasus Melindadi di Citibank. Nah, kasusnya itu 9 tahun silam, nama Melindadi terkenal di kalangan publik karena kasus penggelapan dana nasabah Citibank senilai 17 miliar. Nah, singkat cerita, wanita yang memiliki nama asli Inong Malinda ini merupakan RM di Citibank. RM ini semacam kayak marketing, jadi dia lebih ke funding, tugasnya untuk nyari dana, masukin dana, himpun dana nasabah, dan disebutkan menggelapkan dana nasabah sejak 2009, tercatat pada Maret 2012, Malindadi divonis 8 tahun penjara dan denda 10 miliar. Selain dikurung dan didenda, mobil-mobil mewah milik Melindadi juga diminta dikembalikan ke Citibank. Deretan mobil mewahnya itu antara lain Ferrari Scuderia, Ferrari California, Mercedes E350, dan Hummer. Kemudian polisi juga menjerat Melinda dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan dan atau pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Nah, selain itu Melindadi melakukan kejahatannya dengan mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer penarikan dana pada rekening nasabah Citibank. Oke, resiko operasional di sini berarti terjadi slip tarikan fiktif di mana semua terjadi dari pihak internal banknya, di mana slip bisa dijadikan fiktif seakan-akan benar ada slip tarikan yang merupakan akal-akalan dari si RM sendiri. Jadi operasional sendiri bisa terjadi resiko dari operasional ke pihak lembaga keuangan. Seperti yang contoh berikut ini dari RM-nya sendiri melakukan kecurangan terhadap nasabah. Kemudian contoh lain juga sebenarnya ada kayak El Nusa ya, di Bank Mega itu melarikan dana juga sama. Jadi di sini sama dari resiko operasionalnya juga dari pihak internalnya sendiri yang melakukan penggelapan dana. Dan beberapa contoh kasus operasional lainnya juga banyak ya. Ada Maria Pauline Lumowa, kemudian ada pembobolan 250 miliar BTN itu kerjasama dari pihak internalnya sendiri untuk menipu nasabah ya. Modusnya deposito fiktif juga sama, padahal nggak terdaftar. Kemudian ada juga penggelapan dana El Nusa di Bank Mega yang tadi saya sebutkan senilai 111 miliar. Kerjasama antara pihak internal yaitu kepala cabang yang bermain dengan pihak luar eksternal. Seperti itu untuk resiko selanjutnya yaitu kebangkrutan. Risiko bahwa lembaga keuangan mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbangi penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba. Nah, ada risiko kepalitan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas. Risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, off balance sheet, dan teknologi. Secara teknis, kepalitan terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik lembaga keuangan didorong ke atau mendekati nol karena kerugian terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih resiko. Kalau valuta asing jelas ya bisa jadi resiko yang sangat besar karena ketika terjadi penurunan nilai harga rupiah mata uang kita anjlok pasti nilai tukarnya akan turun. Maka untuk ke bank sendiri kita bisa berdampak sangat besar ya karena bank kan ngambil selisih untuk rate dari transaksi valuta asingnya seperti itu. Boleh dilanjut next slide Pak Hadi. Sudah Pak Roni, risiko lain dan interaksi risiko ini, slide-nya udah kelihatan? Masih di risiko kebangkrutan Pak, belum ganti di saya. Oke. Kemudian ada risiko lain dan interaksi risiko. Risiko-risiko tersebut adalah risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, risiko negara atau risiko pasar, risiko off balance sheet, risiko teknologi, risiko operasional seperti yang tadi saya sebutkan contoh kasusnya, dan risiko insolvensi. Di next slide boleh Pak? Nah ini tadi contoh Melinda di Citibank yang tadi saya sudah sebutkan ya.
Jadi di sini tuh resiko operasional, tapi yang melakukan dari pihak internalnya sendiri, RM-nya sendiri, marketingnya sendiri. Seperti itu. Dan banyak contoh-contoh lain juga yang merupakan resep, boleh Pak? Habis ya Pak? Sudah Habis ya, Pak? selesai Pak Roni? Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Adi ya.